Sekarang jumlah ojol itu kurang lebih ada 4 juta. 4 juta itu setara dengan penduduk kota Surabaya dan kota Bandung jika digabung. Demand makin besar, ketergantungan masyarakat pada jasa ojol juga makin tinggi. Ditambah aplikasi juga makin royal kasih promo. Tapi di balik diskon gratis ongkir, ada cerita lain yang bikin miris. Abang ojol harus ngegas 12 jam per hari buat dapat 100 ribuan. Terus ada wacana take rate 20%. Ini saingan heboh sama isu pajak digital kreator. Belum lama ini viral rencana akuisisi Grab GoTo. Rencana ini bisa lebih berbahaya dari yang kita kira. Kenapa? Coba kita pamer angka yang seksi dulu. Perputaran uang ojol itu per tahun ada 180 triliun rupiah. Penggunanya kurang lebih ada 40 juta akun. Itu setara dengan 15 kali populasi di Pulau Bali. Dan lihat sisi gelapnya. 63% ojol berpenghasilan di bawah UMR. Tarif 1.800 per kilometer mungkin setara harga 2 gorengan. Abang ojol harus tempuh 5 km cuma buat dapat 9.000. Lebih murah dari upah buruh tahun 98. Take rate 20% itu sama kayak perusahaan ambil 4.000 dari setiap order Rp20.000. Bayangin kalau IG ambil 20% dari penghasilan konten kreator. Jaminan sosial 0. Artinya sakit, kecelakaan, ya harus ditanggung sendiri sama abang ojol. Terlepas dari sisi gelap tadi, kamu udah nangkep belum kenapa ini jadi big issue? Jadi begini, akuisisi Grab GoTo ini ibarat Instagram beli TikTok. Semua konten harus seragam, algoritma makin galak, kreator makin terjajah. Apa resikonya? Order bisa hilang, barangkali bisa 30% karena tarif naik. Ojol harus nunggu 1 jam, cuman buat dapat 1 order. Ini juga bisa menjadi monopoli algoritma, di mana perusahaan bisa atur priority order buat yang mau bayar ekstra, kayak Twitter Blue atau X Premium. Shadow ban ke driver yang sering protes. Di Filipina, negara tetangga kita, pasca merger Grab dan Uber, ongkos naik 20%. Pendapatan driver turun kurang lebih 40%. Gimana kalau kejadian seperti ini terjadi di sini? Kita bukan generasi receh yang cuma bisa demo di Twitter. Tapi kita juga nggak bisa berdiam diri. Ada andil yang bisa kita ambil. Pertama, kita bisa pilih aplikasi yang berkode etik. Atau cek apakah perusahaan punya kebijakan take rate, misalnya 15% ke bawah. Yang kedua, hidupkan persaingan yang sehat. Satu pemain besar jelas akan memonopoli pasar. Dorong semakin banyak aplikasi transport lain, biar makin variatif dan harga jelas bersaing. Yang ketiga, kolaborasi lintas platform. Ini sama saja, driver plus konsumen plus startup lokal bikin koperasi di ojol digital misalnya. Biar gotong royong dan ekonomi rakyat makin bergerak. Ingat, ojol ini versi nyata dari prinsip gotong royong 4.0. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Mereka udah mengantar makanan kita, sekarang giliran kita antar suara mereka hingga sampai istana. Saya Cus Darmawan, dan ini Mindscape.